Nama saya Dinda Nisfu Ramadona dengan NIM 877320763. Di sini saya akan simulasi praktek mengajar untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran tematik terintegrasi di SD. Saya akan menyampaikan pelajaran tentang IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika pada kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, terima kasih Mas Ali. Selanjutnya, silakan dilihat samping kanan, samping kiri. Kira-kira siapa yang nggak masuk ya? Nah, sambil guru absen ya, satu persatu. Hendaru Panuluh, Faruk Al-Fatih, Rizky Ramadansyah, Kaya Lufena, Ahmad Nazilul Asrofi. Baik, alhamdulillah. Hari ini semuanya masuk ya. Coba semuanya sekarang lihat ke depan. Di sini Bu Dinda punya gambar. Ini gambar apa ya? Ayo. Ya, pinter. Ini adalah gambar es krim. Nah, sekarang coba lihat gambar es krim ini. Apa yang terjadi ketika es krim ini keluar dari lemari pendingin? Ya, pinter. Es krim akan mencair. Nah, kenapa es krim bisa mencair? Karena es krim yang dikeluarkan dari lemari pendingin, dia akan terkena suhu panas di luar ruangan. Coba sebutkan apa saja wujud zat benda yang kalian ketahui. Yuk. Benda cair, pinter. Terus, apa lagi? Ada benda apa lagi? Padat, pinter. Ada apa lagi? Ada yang tahu? Sudah? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Nanti kita akan belajar zat apa saja? Zat cair, zat padat, dan ada satu lagi yaitu zat gas. Anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran. Sudah membawa buku semua? Silahkan dikeluarkan untuk bukunya yang belum dikeluarkan. Ya. Silahkan semuanya membuka halaman 61. Sudah? Sudah dibuka semuanya? Baik, sekarang Bu Dinda akan membacakan pada halaman 61. Kalian harus mendengarkan dan menyimak dengan baik, ya. A. Mengenal wujud zat. Segala sesuatu yang ada di dalam semesta disebut dengan zat. Zat meliputi benda tak hidup ataupun benda hidup. Zat memiliki ukuran dan menempati ruangan. Zat memiliki wujud. Wujud zat atau benda ada 3 macam, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Masing-masing wujud tersebut memiliki sifatnya masing-masing. Nah, coba sekarang kalian perhatikan benda-benda yang ada di dalam kelas ini. Ayo, coba perhatikan ada benda apa saja di dalam kelas ini. Nah, sekarang coba sebutkan ada apa aja di kelas ini, ayo. Meja, betul. Apalagi kursi, pinter. Apalagi kipas angin, pinter. Ada apa lagi? Jam dinding, pinter. Ada apa lagi? Botol minum, pinter. Apalagi? Papan tulis, ya, pinter. Semuanya pinter. Nah, benda-benda yang kalian sebutkan itu tadi
termasuk pada benda padat. Sifat benda padat adalah memiliki bentuk dan volume yang tetap. Bentuk benda padat tidak berubah-ubah meskipun letaknya dipindah-pindahkan. Begitu juga dengan volumenya. Contoh nih, sekarang ini ya, ini buku termasuk benda padat, cair atau gas. Benda padat, pinter. Nah, karena buku adalah benda padat, ya, sekarang bukunya tak pindahkan ke meja. Nih ya, pindah ke meja. Kira-kira beratnya dan bentuknya buku ini tadi berubah apa tidak? Tidak ya. Nah, itu merupakan sifat dari benda padat, yaitu tidak berubah-ubah bentuknya. Nah, tapi bentuk benda padat dapat diubah dengan perlakuan tertentu, seperti dipanaskan, ya. Terus diberi tekanan, digunting atau dipukul. Misalnya contohnya benda padat yang ketika ditekan itu bisa berubah bentuknya. Apa? Coba siapa yang tahu? Nah, contohnya yaitu ketika tanah liat, kemudian tanah liat itu aslinya bentuk termasuk benda padat, ya kan? Nah, tapi ketika ditekan-tekan, dibentuk-bentuk, bisa menjadi sebuah boneka dari tanah liat. Nah, itu menunjukkan bahwasannya benda padat itu bisa berubah wujudnya, tapi tetap berat volumenya itu tetap, gitu ya. Terus ada lagi contohnya ya, jadi benda padat itu tidak selalu keras. Ada lagi benda padat yang elastis. Apa yo? Pinter, karet. Nah, karet itu kan termasuk benda padat atau benda cair atau benda gas? Benda padat kan, tapi dia bisa diulur-ulur ya kan, bisa memanjang ya kan, bisa mengkerut lagi. Nah, itu contoh dari benda padat yang bisa dirubah bentuknya. Yang kedua yaitu benda cair. Salah satu sifat benda cair yaitu bendanya dapat berubah-ubah bentuknya. Contohnya adalah siapa di sini yang bawa botol air? Ya, pinter. Ya, itu pinter diangkat serta botolnya. Jadi, di dalam botol air itu ada airnya. Nah, air ini termasuk benda cair. Kenapa? Karena bentuknya itu berubah-ubah. Nah, sekarang ketika kalian di rumah ya, minum. Kan dari teko tuh ya. Terus dituang ke dalam gelas. Yang asalnya air itu membentuk teko, kemudian dituang ke gelas, bentuknya air menjadi bentuk gelas. Nah, pinter. Nah, itu adalah sifatnya benda cair, itu ya. Siapa di sini yang bisa menyebutkan contohnya benda cair selain air? Apa ayo? Minyak, pinter. Apalagi? Parfum, pinter. Apalagi? Kecap, nah pinter. Apalagi? Ada lagi? Madu, pinter semuanya. Nah, meskipun bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya, tetapi volume atau berat air itu tetap. Benda cair memiliki kekentalan yang berbeda-beda. Ada benda cair yang encer, seperti air putih dan susu, seperti minum kalian itu termasuk benda cair yang encer, dan juga ada yang kental. Seperti apa yang kental?
Ya, madu, kecap itu termasuk benda cair. Meskipun dia mengental tapi dia termasuk benda cair seperti itu. Yang ketiga yaitu benda gas. Nah, selain benda padat dan cair, ada benda yang berwujud gas. Contohnya adalah apa yang sedang kita hirup apa? Oksigen, udara, pinter. Nah, udara ini itu adalah contoh dari benda gas. Sifat dari benda gas itu adalah memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap dan mudah berubah-ubah gitu. Jadi bentuknya dan volumenya benda gas itu berubah-ubah. Contohnya, ketika kalian meniup balon, ya meniup balon, nah itu ditiup ya, pelan-pelan, pertamanya kecil, terus bisa membesar, ya kan? Itu menunjukkan bahwa gas yang berada di dalam balon itu yang asalnya sedikit, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Nah, yang asalnya di ruangan ini ya, udaranya itu membentuk ruangan ini. Ketika ditiup di dalam balon, maka udaranya membentuk balon, seperti itu kan. Nah, itu menunjukkan bahwasanya sifat benda gas itu dapat berubah-ubah maupun baik volume maupun beratnya, seperti itu. Sekarang perhatikan. Nih. Ini ada gambar apa nih? Lilin, pinter. Nah, lilin ini kira-kira termasuk benda apa? Benda padat. Cair. Oh iya, kalau dibakar cair ya. Nah, bayangkan saja lilin ini belum dibakar. Berarti dia termasuk benda apa? Benda padat, pinter. Sekarang silahkan dibaca halaman 63. Burung gagak yang cerdik. Coba dibaca Mas Zidan. Ya, yuk dibaca. Yang lainnya disimak ya. Pinter. Sekarang silahkan kalian menuliskan ya. Buka bukunya. Silahkan dituliskan. Kira-kira ada apa aja, ada benda apa aja di dalam cerita tersebut. Ayo, ditulis. 2 menit. Ada apa aja itu tadi ceritanya. Sudah? Ya, pintar. Selanjutnya dibuka halaman 66. Perubahan wujud zat. Ayo diperhatikan. Benda padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud. Perhatikan pada gambar di samping. Itu ada gambar lilin ya. Gambar lilin ini. Ketika kamu menyalakan lilin, ya, lilinnya tadi dinyalakan ya. Waktunya sangat lama. Pasti apa yang akan terjadi? Ya, pinter. Lilin ini akan leleh, akan menjadi ada airnya. Nah, itu adalah bentuk dari benda padat yang bisa berubah menjadi benda cair. Nah, contoh ya. Jadi perubahan wujud zat itu ada beberapa macam ya. Ada mencair, membeku, menyuplim, menguap, mengembun, dan mengkristal. Silakan dilihat. Nih ya. Sekarang perhatikan gambar di depan ini. Ya, semuanya melihat ke depan. Di sini ya ada proses
berpindahnya bentuk zat. Dia sudah disebutkan ada 6 macam. Ada menguap, mengembun, menyublim, mengkristal, mencair, dan membeku. Contohnya yang pertama ya, ini ada benda gas, ini ada benda cair, ini ada benda padat. Nah, di sini benda cair yang berubah bentuk menjadi benda padat itu disebut dengan membeku. Coba siapa yang bisa memberikan contohnya? Ada? Ya, baik. Contohnya adalah benda cair yang menjadi padat. Ketika kalian membuat es batu. Ya, pernah nggak di rumahnya buat es batu? Nah, itu kan aslinya apa? Asalnya air, kemudian dimasukkan plastik kan, terus dimasukkan ke dalam lemari pendingin, kemudian ditunggu beberapa jam, jadilah dia es batu, ya kan? Es batu kan benda padat. Nah, itu menunjukkan bahwa benda cair yang berubah menjadi benda padat, artinya adalah membeku. Kemudian, kalau benda padat berubah menjadi benda cair, contohnya apa? Siapa yang mau memberi contoh? Apa? Ya, pinter. Contohnya adalah ketika es batu tadi kemudian dimasukkan ke dalam es campur, ya. Jadi yang asalnya es batu itu kan sudah dipecah-pecah ya, tapi tetap benda padat. Itu dimasukkan es campur jadinya cair, jadinya meleleh bercampur dengan air es itu tadi. Nah, itu menunjukkan bahwasanya benda padat itu mencair menjadi benda cair. Nah, itu. Terus berikutnya ada benda padat yang menjadi gas. Siapa yang bisa mengasih contoh? Ada? Ya, benda padat yang berubah menjadi gas itu contohnya adalah kamper. Tahu kamper? Atau biasanya kita menyebutnya dengan kapur barus yang buat baju itu. Nah, itu kan benda padat, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam lemari baju kita. Dimasukkan. Lama-kelamaan dia akan mengecil, kemudian hilang. Ya apa enggak? Ya, nah itu merupakan perpindahan bentuk padat menjadi gas. Berikutnya adalah benda gas yang berubah menjadi benda padat. Contohnya adalah apa? Ketika hawa ini ya dingin sekali. Biasanya terjadi di luar negeri ya. Dingin sekali. Akhirnya sampai membuat gumpalan-gumpalan es atau biasanya disebut dengan salju pinter. Nah, itu merupakan bentuk dari benda gas menjadi benda padat atau disebut dengan mengkristal. Itu. Selanjutnya yaitu benda gas yang menjadi benda cair atau disebut dengan mengembun. Apa contohnya? Benda gas menjadi cair. Ya, apa? Pinter. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan perubahannya. Nah, coba di sini siapa yang setiap hari minum air matang? Angkat tangan. Oh, semuanya air matang ya. Nah, sekarang Bu Dinda tanya, kalau memasak air matang itu gimana sih? Gimana? Oh ya, pinter. Jadi air matang itu direbus ya sampai airnya mendidih. Nah, ketika air itu mendidih ya,
akan mengeluarkan uap panas. Nah, anak-anak sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan ini ya. Semuanya lihat gambar ini. Ini adalah proses perpindahan zat. Ya. Ada gas menjadi cair atau disebut dengan mengembun. Contohnya adalah ketika kalian minum es. Ya, es itu kan dingin. Kemudian di daerah luarnya itu akan mengeluarkan bintik-bintik cairan. Nah, itulah yang disebut dengan mengembun. Kemudian ada zat cair menjadi zat padat atau disebut dengan membeku. Contohnya apa? Siapa yang bisa mengasih contoh? Apa? Ya, pintar. Contohnya dari zat cair yang menjadi zat padat adalah ketika kalian membuat es batu di rumah ya. Jadi es batu itu asalnya adalah air, kemudian dibungkus dan dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Akhirnya terjadilah es itu tadi keras ya kan. Nah, itu disebut dengan benda padat. Nah, itu mengalami proses membeku namanya. Kemudian kalau benda padat ke benda gas itu disebut dengan menyublim. Contohnya apa? Ketika kalian ya menaruh kamper dalam lemari baju kalian, lama-kelamaan dia akan mengecil kemudian hilang. Ya apa enggak? Nah, itulah yang disebut dengan menyublim. Perpindahan bentuk padat pada gas. Kemudian kalau contohnya gas menjadi benda padat atau disebut dengan mengkristal. Contohnya apa? Ketika hawanya ini sangat dingin ya, biasanya terjadi di luar negeri, itu akan membentuk apa? Salju. Nah, itu namanya mengkristal. Kemudian dari benda padat ke benda cair atau disebut dengan mencair. Contohnya apa? Pinter, kayak es krim tadi. Ya, es krim aslinya adalah benda padat, kemudian dikeluarkan dari lemari es, akhirnya mencair. Nah, kemudian kalau dari benda cair ke benda gas, contohnya apa? Nah, ketika kalian merebus air, ya kan? Merebus air, kemudian airnya mendidih, maka akan muncul apa? Muncul uap panas. Nah, ya kan? Nah, uap panas itu adalah bentuk gas. Jadi di situ terjadi proses menguap. Seperti itu ya, anak-anak. Bu Dinda akan memberi kalian kertas ini ya, lembaran ini. Silakan nanti kalian mencocokkan gambar dengan nih tulisannya yang sesuai ya. Silakan dicocokkan. Ketua kelas silakan dibagi. Ya, sebelah sana belum. Ya, pintar. Sekarang tak kasih waktu 5 menit, silakan kalian mengerjakan. Nah, sudah? Sudah apa belum? Sudah ya, silakan semuanya dikumpulkan di depan sini. Sudah. Baik anak-anak, semuanya sudah mengumpulkan tugasnya ya. Sekarang, siapa yang bisa menyimpulkan sehari ini kita sudah belajar apa saja? Angkat tangan. Baik, Mbak Rahma silakan. Bagus, semuanya pasti memperhatikan ya. Jadi kita saat ini sudah mengenal bentuk-bentuk zat ya kan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya zat itu ada 3 macam. Apa saja? Benda cair, benda padat, dan juga benda
Ya, pintar semuanya. Nah, karena waktunya sudah habis ya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih anak-anak hebat ya semuanya, tetap semangat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.